Halo teman-teman Trusty, ketemu lagi nih kita di NAT 2 ya, New Agent Training 2. Nah teman-teman, pada NAT 2 ini kita akan membedah ya dengan detail ya, tapi tetap kulit luar aja ya kalau mau detail banget di hari Sabtu. Ini saya cuma kepingin supaya Anda jadi clear apa sih hospital di Prudential ya. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui ya bahwa di NAT 1 kita udah belajar tentang apa sih bedanya tradisional dan unit link. Nah, di NAT 2 ini saya akan membedah tentang hospital kita di polis PSS tradisional ya atau di polis PGB kita atau PSGB dengan rider bernama PPH Plus ya. Teman-teman perlu dilihat ya bahwa klaim bisa terjadi dibayarin semua atau dengan bahasa kerennya on bill, claim as charge gitu ya. Ingat, 4 poin ini harus ditepati supaya klaimnya lancar, dibayarin semua. Yang pertama, jangan pernah melanggar area wilayah klaim. Contoh, nanti kalau Anda yang beli bronze, Anda harus tahu bahwa itu berlaku hanya di seluruh Indonesia. Kalau Anda melanggar ke Malaysia, ke Singapura, ya akhirnya nggak dibayarin semuanya. Ya. Anda yang beli plan silver, berarti Anda itu berlaku di seluruh Asia, tapi tidak berlaku untuk Hong Kong, Jepang, dan Singapura. Nah, itu yang pertama teman-teman. Anda jangan melanggar area wilayah. Oke? Yang kedua, jatah kamarnya jangan dilanggar. Ya, kita tahu bahwa di polis PSS ataupun di rider PPH, setiap plan kita itu ada A atau B. Misalkan bronze A, bronze B, silver A, silver B, gold A, gold B gitu ya. Nah, itu kalau A artinya jatahnya itu kamar dengan isi 2 bed. Kalau B itu artinya kamar isinya 1 bed dengan kamar mandi di dalam dan ini jangan lupa yang terendah di rumah sakit itu. Jadi ada kemungkinan teman-teman rumah sakit itu menjual kamar isi 1 bed tetapi ada berbagai macam grade gitu loh. Nah jatahnya kita adalah jangan lupa ya isi 1 bed, kamar mandi dalam, tapi yang terendah. Nah, kan bisa aja tuh yang lebih atas lagi tetap sama seperti itu, tapi ditambahi sofa. Nah, Anda jangan melanggar itu ya. Harus masuk di tempat yang paling rendah, tapi isi 1 orang dengan kamar mandi dalam. Nomor 3, tidak ada pre-existing condition. Nah, apa itu pre-existing condition? Pre-existing condition adalah kondisi di mana nasabah punya histori kesehatan yang kurang bagus, tidak bagus, tetapi dia lupa menyampaikan ketika join. Entah itu lupa sengaja atau lupa nggak sengaja. Intinya kalau sampai ketahuan, ya itu namanya pelanggaran ya. Dan itu artinya pre-existing condition. Dan itu mengakibatkan gagalnya sebuah klaim. Ya, yang berikutnya, yang keempat, sudah harus melewati masa tunggu. Nah, masa tunggunya seperti apa? Teman-teman, setiap penyakit ada sendiri-sendiri. Tetapi secara umum, ya hospital itu harus 1 bulan lewat dulu setelah policy issued. Ya, kecualinya karena kecelakaan dan karena COVID kalau zaman sekarang. Nanti akan jelas lebih jelas lagi di slide yang berikutnya. Nah, teman-teman, PPH dan PSS itu sama-sama punya tabel manfaat. Pastikan Anda semua punya tabel seperti ini. Ya, minta ke leadernya, minta ke central admin boleh. Dan setiap manfaat dari nomor 1 sampai paling bawah itu akan dijabarkan, didetailkan di kelas-kelas training hari Sabtu. Ya, jadi jangan lupa catat ya, hari Sabtu selalu ada kelas pelatihan untuk mempelajari hospital ini. PSS dan PPH sama aja. Nah, teman-teman, yang berikutnya ini yang penting nih. PSS tradisional kan ada unsur kepastian. Nah, jangan lupa kalau tradisional kemarin di NAT 1 diajarin tentang kepastian. Apa kepastiannya PSS? Premimu pasti naik setiap tahun. Jadi polis tradisional kita ya yang stand alone yang namanya PSS ini premi pasti naik setiap tahun seiring dengan pertambahan usia. Terus gimana dengan polis unit link kita? PGB maupun PSGB pada rider PPH Plus. Teman-teman preminya dijamin pasti flat. Ya nggak mungkin berubah. Kecuali ya terjadi repricing yang memang harus mau nggak mau premi dinaikin. Tetapi ada tetapinya.
Tidak mungkin manfaatnya itu sama aja tiba-tiba sama Prudential dinaikin, nggak mungkin. Ya, jadi kalau memang harus terjadi repricing, otomatis premi harus naik dikit. Tentu akan dibarengin dengan yang namanya pengembangan manfaat. Mungkin ditambahin apa seperti itu. Dan nggak mungkin terjadi setiap tahun, teman-teman. Nah, itu bedanya antara tradisional dengan unit-linked. Kalau tradisional pasti setiap tahun harus berubah, preminya pasti naik. Tapi kalau unit-linked tidak. Nah, teman-teman bicara tentang repricing, penting sekali Anda tahu bahwa semakin besar perusahaan asuransinya, semakin banyak nasabahnya, semakin kuat, semakin gede perusahaan itu, maka repricing-nya semakin tidak sensitif. Ya, karena dia kuotanya sangat besar, nasabahnya besar, kekuatan bayar klaimnya cukup besar, sehingga repricing-nya lebih juaran. Jadi sudah benar banget kalau nasabah Anda memilih Prudential. Nah, kemudian teman-teman, apa sih kelebihan hospital kita? Ya, di sini saya tulis PSS dan PPH Plus karena sama aja. Ya, kelebihan yang pertama yang Anda harus tahu, yang Anda harus sorot. Jadi sebenarnya kelebihannya ada banyak, teman-teman. Ya, tetapi ini yang saya tulis adalah yang benar-benar Prudential punya, orang lain mungkin nggak punya. Nggak tahu lagi di kemudian hari mereka mau menyamai kita, ya kita nggak tahu ya. Untuk kanker, teman-teman, masa tunggunya hanya 3 bulan sejak polis disetujui. Kenapa ini jadi satu kelebihan? Karena di tempat lain, ya saya sering baca nih proposal, mereka itu masa tunggunya adalah 1 tahun. Tapi di Prudential cukup 3 bulan sejak polis disetujui. Kemudian untuk kanker lagi, kita ada 5 macam terapi, teman-teman. Kemoterapi, radioterapi, hormonoterapi, imunoterapi, dan targeted terapi. Dan ini yang paling luar biasa lagi, teman-teman. Ada kalanya orang setelah sakit, kemudian dinyatakan sembuh, kan masih perlu kontrol-kontrol ya, masih butuh dipantau nih sama dokternya. Nah, teman-teman, di Prudential masih ada lagi klaim untuk pasca kesembuhan 5 tahun. Jadi ada biaya pemantauan selama 5 tahun sejak dia dinyatakan sembuh dari kansernya. Luar biasa ya. Nah, jangan lupa teman-teman, tadi saya sudah sempat mengatakan bahwa untuk hospital ini bisa dipakainya mulai kapan? Nah, ada yang langsung bisa dipakai namanya akibat kecelakaan dan COVID-19. Teman-teman, khusus untuk COVID-19 ya, saya butuh menjelaskan bahwa memang benar Prudential menyatakan di agency update bahwa tidak ada masa tunggu. Tetapi sorry to say, ya di luar sana ada banyak orang modus. Di luar sana ada banyak orang mungkin aji mumpung. Wah, enak banget ya, nggak ada masa tunggu. So hari ini dia tes, kebetulan tahu, waduh kok positif ya, langsung cepet-cepet beli, langsung besoknya issued, besok lusa dipakai. Hati-hati. Kalau caranya seperti itu, saya nggak menjamin ya klaim ini bisa lancar dibayar. Kenapa? Karena pasti butuh investigasi, karena nggak make sense. Masa hari ini ikut, 5 hari lagi langsung kena COVID, teman-teman ya. So bagi saya, ya saya menyarankan ke para agent-agent trustee, sebaiknya kalau memang sudah jadi nasabah kita dan dia bertanya, bro, di Prudential untuk COVID masa tunggunya berapa lama? Nggak ada masa tunggu, itu jawabannya. Ya, tetapi akan lebih aman kalau orang mau ikut dan bertanya, mau ikut lo ya. Ya, kita langsung ngomong terang-terangan. Lu sebenarnya udah COVID enggak? Kalau lu nggak COVID harusnya ya aman-aman aja. Karena menurut saya yang paling aman adalah 14 hari setelah polis disetujui orang kena COVID itu masih oke lah ya. Masih make sense, artinya waktu dia join memang dia dalam keadaan sehat. Nah, untuk penyakit-penyakit biasa, demam berdarah, tipes, ya mungkin beser-beser gitu ya, wah, sampai pupnya nggak lancar atau infeksi apa. Nah, itu masuk rawat inap setelah 30 hari polis disetujui. Untuk cancer setelah 90 hari atau 3 bulan. Nah, untuk penyakit tertentu, yaitu 18 macam, itu harus menunggu 12 bulan pertama. Teman-teman, ini terjadi di semua asuransi. Ya, jadi semua asuransi juga punya pengecualian terhadap 1 tahun pertama, kurang lebih ya 18 macam gitu ya. Tetapi teman-teman kalau Anda mau tahu, ini juga jadi satu kelebihan loh. Ada beberapa penyakit yang di tempat lain harus setahun, di kita ternyata nggak setahun. Ya, bahkan yang di 12 bulan ini pun ada beberapa yang luar biasa yang Anda harus tahu dan itu bisa Anda dapatkan di kelas pelatihan hari Sabtu. Ya, nah teman-teman, kapan kartu ini bisa dipakai? Setelah 12 bulan pertama itu tabelnya seperti ini. Ya,
18 penyakit ini nanti Anda bisa koordinasi juga sama leader atau minta ke central admin apa aja. Untuk dibedah satu persatu, jangan lupa ikut kelas hari Sabtu ya. Nah, limit yang Anda harus tahu teman-teman. Ini luar biasa sekali, tidak ada di tempat lain. Ya, akan meningkat 50% dalam 5 kali. Ya, dan tidak ada klaim di tahun tersebut. Maksudnya gimana? Gini, teman-teman, saya kasih contoh ya. Misalkan saya bicara plannya apa? Bronze B misalkan. Bronze B itu limit tahunannya 3 miliar. Di Prudential ada ketentuan. Dia akan naik 10%, 10%, 10%, 5 kali. Apakah harus 5 tahun berturut-turut? Enggak harus. Pokoknya tahun ini kalau dia nggak ada klaim sama sekali, maka limit tahunan 3M akan berubah jadi 3,3. Tahun depan dia sempat demam berdarah, berarti nggak nambah, tetap 3,3. Tahun depan dia sempat lagi klaim lagi demam berdarah, berarti nggak nambah, tetap 3,3 ya. Tahun ketiga dia nggak ada klaim lagi, berarti 3,3-nya menjadi 3,6. Nah, kejadian seperti ini bisa terjadi 5 kali teman-teman. So artinya Anda harus tahu good news buat klien kita. Bronze B walaupun tertulis limit tahunan 3M itu pasti akan menjadi 4,5M teman-teman. Karena dia menjalani produk ini, menjalani polis ini kan pasti pernah nggak klaim kan dalam setahun. Itu akan meningkat dengan sendirinya. Ya, jadi contoh kalau misalkan Gold B itu limit tahunannya kan berapa? 30M. 5M ya, itu limit cover seumur hidup yang 30M. 5M gitu ya. Nah, limit tahunan Gold B 5M itu berarti akan berubah menjadi 7,5 miliar ya. Nah, kemudian ada juga limit booster. Ini bisa kita katakan kalau pakai bahasa simpel cadangan seumur hidup. Ya, teman-teman, cadangan seumur hidup ini bisa kita pakai apabila limit tahunannya itu ternyata waktu dipakai setahun nggak cukup. Contoh, Bronze B di awal itu limit tahunannya 3 miliar. Limit cadangan seumur hidupnya atau boosternya adalah 12 miliar. Katakanlah Pak Ali ini tahun ini klaim sampai 3,1M. Nah, 100 jutanya dia boleh pakai dari yang boosternya itu, yang limit cadangan seumur hidupnya itu. Jadi 12M selanjutnya akan berubah menjadi 11,9 dan selanjutnya 11,9 terus. Teman-teman, desain seperti ini, limit tahunan dengan limit booster, itu akan membuat produk ini jadi murah. Nah, kok bisa? Nah, mau tahu kan? Anda jangan lupa ikut hari Sabtu ya. Nah, juga ada fasilitas yang namanya Prime Saver. Apa itu Prime Saver? Prime Saver adalah Anda kalau ngerti mobil ya, kalau Anda beli asuransi mobil, pasti Anda tahu juga nih, kalau Anda tabrakan atau Anda yang nabrak orang, kan nggak perlu Anda gantiin semua kan, tetapi tetap Anda harus keluar resiko sendiri. Nah, kalau zaman sekarang mobil itu kalau nggak salah 300.000 teman-teman. Nah, sama. Jadi kalau Anda kepingin beli PSS atau beli PPH dengan premi yang lebih murah, dengan biaya asuransi yang lebih murah, pasanglah Prime Saver. Jadi waktu Anda mendesain proposal, di Prufosmu Anda klik yes untuk Prime Saver-nya. Nah, otomatis premi jadi lebih murah, biaya asuransi juga lebih murah. Tetapi Anda harus membayar resiko sendiri setiap menjalani rawat inap. Hanya rawat inap ya. Nah, Pak, gimana kalau pas rawat jalan? Apakah tetap bayar resiko sendiri? Tidak. Ya, jadi sekali lagi Prime Saver ini mengakibatkan resiko untuk dibayar sendiri, tetapi itu dilakukan ketika rawat inap saja. Ya, oke. Operasi tanpa rawat inap. Nah, ini bisa aja kan seringkali nasabah saya misalkan nih, contoh nih, misalkan operasi katarak, ya mungkin operasi uci-uci. Teman-teman luar biasa sekali di Prudential tindakan operasi seperti ini itu tetap di cover full. Bahkan setelah orang ini keluar, masih ada rawat jalannya, teman-teman. Kenapa ini jadi satu highlight yang Anda harus tahu? Karena di tempat lain, kalau orang melakukan operasi tanpa menginap, maka rawat jalannya, prepusnya, itu tidak bisa dilakukan. Tetapi di Prudential, lewat produk PSS maupun PPH ini, sudah ditekankan bahwa walaupun Anda operasi tanpa menginap, maka prepusnya atau rawat jalannya tetap di cover. Ya, oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita di New Agent Training 2 ya, dan selanjutnya jangan lupa
Anda harus masuk ke NAT 3, New Agent 3, New Agent Training 3. Apa isinya? Saya akan membedah secara lebih detail ya seputar tradisional maupun unit link tentang critical illness. Oke, sampai ketemu di New Agent Training 3. Bye.